bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Febri Harisma dengan NIM C1C022122 dari kelas R11 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian mengenai konsep dasar, tujuan, dan paradigma penelitian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI, CIQNR, CSRS. Berikut adalah pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, definisi penelitian. Penelitian adalah suatu proses penyelidikan yang ilmiah melalui pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan penyimpulan. Dalam pengertian lain, disebutkan bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Yang kedua, paradigma penelitian. Definisi paradigma menurut Bonda dan Bicklin 1982 menyebutkan bahwa paradigma penelitian adalah kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama. Konsep atau proposisi mengarahkan cara berpikir dalam penelitian. Paradigma penelitian adalah seperangkat keyakinan yang didasarkan atas asumsi tertentu yang disebut aksioma. FPS EKIP Bandung 1988. Selanjutnya, jenis-jenis paradigma. Yang pertama, paradigma kuantitatif. Paradigma kuantitatif adalah paradigma yang dilandasi oleh filsafat positifme, di mana tidak mengakui adanya unsur teologi dan juga metafisik. Paradigma yang satu ini meyakini bahwa ilmu pengetahuan merupakan satu-satu pengetahuan yang valid. Yang kedua, paradigma kualitatif. Paradigma penelitian kualitatif adalah penelitian yang menempatkan manusia sebagai subjek penelitian. Paradigma tersebut termasuk menganut model humanistik, karena menjadi manusia sebagai subjek penelitian di dalam fenomena tersebut, adapun peristiwa yang akan kita teliti. Selanjutnya, karakteristik penelitian. Karakteristik proses penelitian ada 7, yaitu sistematis, logis, empiris, rasional, bersifat edukatif, replikabel, transmittable, berencana, dan sesuai konsep ilmiah. Yang pertama, sistematis. Penelitian merupakan proses yang terstruktur dan sistematis sehingga memerlukan tahapan dan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakannya. Yang kedua, logis. Salah satu kriteria langkah penelitian sistematis urutannya harus logis pada setiap bagian sehingga validitas internal secara relatif dapat terpenuhi. Selanjutnya yang ketiga, empiris rasional. Penelitian harus berkenan dengan realitas nyata yang dapat diterima oleh panca indera. Objek dan subjek penelitian harus dapat diterima oleh indera kita. Yang keempat, bersifat reduktif. Proses reduktif sebenarnya merupakan bagian usaha untuk menerjemahkan realitas menjadi pertanyaan-pertanyaan yang bersifat konseptual sehingga dapat digunakan untuk memahami hubungan kejadian satu dengan yang lainnya dan untuk melakukan prediksi bagaimana kejadian itu akan berlangsung. Yang kelima, bersifat replikabel. Mengingat penelitian bersifat ilmiah, maka harus dapat diulangi oleh orang lain atau peneliti lain sebagai upaya untuk mengecek kebenarannya. Yang keenam, bersifat transmittable. Penelitian harus bersifat transmittable dalam artian penelitian harus mampu memecahkan masalah-masalah sehingga berguna bagi berbagai pihak yang memerlukan. Yang ketujuh, berencana sesuai dengan konsep ilmiah. Berencana artinya dilaksanakan karena adanya unsur kesengajaan dan sebelumnya sudah diperkirakan langkah-langkah pelaksanaannya. Selanjutnya, tujuan penelitian. Menurut Brown-Engel 1989, ada 4 tujuan penelitian berdasarkan kegunaannya, yaitu yang pertama, mendeskripsikan atau to describe suatu gejala atau peristiwa. Yang kedua, memprediksi atau to predict suatu yang akan terjadi. Yang ketiga, memperbaiki to improve suatu kondisi untuk menjadi lebih baik. Dan yang keempat, menjelaskan to explain peristiwa dengan mencari hubungan antar variabel atau sebab akibat suatu peristiwa. Selanjutnya, jenis-jenis penelitian. Yang pertama, penelitian kuantitatif. Jenis penelitian kuantitatif merupakan integrasi sistematis mengenai sebuah fenomena dengan mengumpulkan data yang dapat diukur menggunakan teknik statistik, matematika, atau komputasi. Selanjutnya, penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dengan cenderung menggunakan analisis. Selanjutnya, penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian. Selanjutnya, penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang bersifat coba-coba.
Selanjutnya, penelitian campuran. Penelitian campuran adalah penelitian yang menggabungkan penelitian bersifat kuantitatif dan kualitatif. Yang terakhir, unsur-unsur penelitian. Yang pertama, metodologi penelitian. Penelitian dapat dilaksanakan setelah jelas masalahnya. Dengan kata lain, langkah pertama yang harus dilakukan oleh peneliti adalah mengidentifikasi dan merumuskan masalah penelitian. Yang kedua, hipotesis penelitian. Hipotesis adalah jawaban dugaan sementara terhadap pertanyaan penelitian. Hipotesis banyak memberikan manfaat bagi pelaksana penelitian. Yang ketiga, hasil penelitian. Hasil penelitian menarik kesimpulan yang dilakukan secara objektif. Hasil penelitian ilmiah akan memberikan hasil dan konstruksi yang objektif jika tidak dipengaruhi oleh faktor subjektif penelitian.